Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar asal-usul nama jalan di Jakarta. Nah, anak-anak, sebelum kalian menyimaknya, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini ya. Terima kasih. Hai anak hebat, secara administratif Jakarta dibagi menjadi beberapa wilayah. Yuk kita simak wilayah apa saja ya. Ya, ini dia. Ada wilayah administratif Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Anak hebat, setiap wilayah administratif dibagi lagi menjadi beberapa kecamatan. Yuk disimak. Anak hebat, untuk wilayah administratif Jakarta Timur, ada Kecamatan Cakung, Kecamatan Ciracas, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Durensawit, Kecamatan Pulau Gadung, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Kramat Jati, Kecamatan Makassar, Kecamatan Pasar Rebo, dan Kecamatan Matraman. Selanjutnya anak-anak, untuk Kecamatan Jakarta Selatan, ada Kecamatan Pasar Minggu, Kecamatan Pesanggerahan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kecamatan Kebayoran Baru, Kecamatan Mampang Perapatan, Kecamatan Pancoran, Kecamatan Cilandak, Kecamatan Jagakarsa, Kecamatan Setiabudi, dan Kecamatan Tebet. Yuk kita lanjut. Selanjutnya untuk wilayah administratif Jakarta Barat, ada Kecamatan Cengkareng, Kecamatan Grogol Petamburan, Kecamatan Taman Sari, Kecamatan Kebon Jeruk, Kecamatan Ciambora, Kecamatan Kalideres, Kecamatan Kembangan, dan Kecamatan Palmerah. Lalu untuk wilayah administratif Jakarta Utara, ada Kecamatan Cilincing, Kecamatan Kelapa Gading, Kecamatan Koja, Kecamatan Pademangan, dan Kecamatan Penjaringan. Juga ada Kecamatan Tanjung Priuk. Selanjutnya, untuk wilayah administratif Jakarta Pusat, ada Kecamatan Cempaka Putih, Kecamatan Johar Baru, Kecamatan Kemayoran, Kecamatan Sawah Besar, Kecamatan Menteng, Kecamatan Senen, Kecamatan Tanah Abang, dan Kecamatan Gambir. Nah, anak hebat, setiap jalan dan daerah di Jakarta ternyata menyimpan cerita sejarah yang berkaitan dengan asal-usul nama jalan dan daerah tersebut. Sekarang kita akan mempelajari asal-usul nama kampung dan jalan di Jakarta. Yuk disimak. Yang pertama adalah Glodok. Nah, anak-anak pasti sering dengar ya kata jalan atau daerah Glodok. Dahulu, Glodok tersohor sebagai lokasi tempat penjualan alat elektronik.
Di daerah ini banyak etnis Tionghoa menetap. Beberapa cerita terkait penamaan glodok, yaitu yang pertama, glodok berasal dari kata grojok, yang merupakan sebutan dari bunyi air yang jatuh. Namun, orang Tionghoa sulit menyebut kata grojok. Mereka menyebutnya menjadi glodok. Lalu, cerita yang kedua yaitu dahulu di daerah ini ada sumber mata air yang berasal dari kincir kayu yang terus berputar. Dan saat berputar mengeluarkan suara glodok, sehingga orang-orang menyebutnya glodok. Lalu, cerita versi ketiga yaitu kata glodok diambil dari sebutan bagi jembatan yang membentang di atas Kali Besar Ciliwung. Di ujung jembatan terdapat tangga-tangga yang menempel pada tepi kali yang digunakan penduduk pribumi untuk mandi dan mencuci pakaian. Dalam bahasa Sunda, tangga semacam itu disebut glodok. Begitu ya anak-anak. Untuk selanjutnya adalah daerah kawasan Senayan. Dahulu daerah Senayan adalah milik seorang yang bernama Wangsanayan yang berasal dari Bali. Lambat laun banyak orang menyingkat nama Wangsanayan menjadi Senayan. Lalu ada juga cerita lain, yaitu dimulai sejak bangsa Inggris datang ke Indonesia tahun 1808. Dahulu kawasan ini merupakan padang rumput yang luas. Tentara Inggris menggunakannya untuk melakukan olahraga berkuda. Sedangkan orang Betawi menyebut gelanggang olahraga ini sebagai senenen. Karena kebiasaan, maka orang sekitar menyebutnya Senayan. Berikutnya adalah Kuitang. Nah, anak-anak, Kuitang ini dikenal sebagai kawasan tempat penjualan buku, baik buku-buku bekas maupun buku-buku baru. Kawasan Kuitang berada di Jakarta Pusat. Dahulu, sebagian tanah di wilayah ini dikuasai oleh tuan tanah yang sangat kaya bernama Kuitang Ciam. Orang Betawi zaman dahulu menyebut daerah ini sebagai Kampung Si Kuitang. Akhirnya, lambat laun kawasan ini disebut Kuitang. Anak hebat selanjutnya adalah kawasan Menteng. Dahulu kawasan ini merupakan hutan yang banyak pohon buah mentengnya. Oleh karena itu orang-orang menyebutnya Kampung Menteng. Ada pula yang mengungkapkan awalnya Menteng adalah suatu daerah yang diberikan kepada Daeng Menteng dari Bugis. Berikutnya adalah Matraman. Ya, anak-anak, nama Matraman diyakini dari kata Mataram. Dahulu kawasan ini dibangun kubu-kubu pasukan Mataram pada waktu kerajaan Mataram menyerang Batavia. Oke anak-anak, kita lanjut ya ke karet Tengsin. Nama karet Tengsin berasal dari nama orang Tionghoa yang kaya dan baik hati yang bernama Tan Tien Sien. Karena baik hati, Tan Tien Sien menjadi banyak dikenal orang. Dan orang-orang menyebutnya daerah itu dengan nama Teng Sien. Karena saat itu banyak pohon karet, maka daerah itu dikenal dengan nama karet Tengsin. Selanjutnya ada Lebak Bulus. Nah, anak-anak, di Lebak Bulus ini terdapat terminal yang besar ya. Lebak Bulus berasal dari kata lebak dan bulus. Lebak artinya lembah dan bulus yang berarti kura-kura. Jadi, Lebak Bulus dapat diartikan lembah kura-kura. Sesuai dengan kontur kawasan ini yang tidak rata seperti lembah. Dan pada saat itu, Sungai Grogol dan Sungai Pesanggerahan yang mengalir di kawasan ini juga banyak terdapat kura-kura. Kita lanjut lagi ya ke Ragunan. Nah, anak-anak, coba siapa yang tidak kenal Ragunan? Dan mungkin di antara kalian sudah banyak ya yang pernah ke Ragunan. Ragunan itu berasal dari kata wiraguna.
Wiraguna adalah nama lain dari seorang Belanda, yaitu Hendrik Lucas Cardel. Ia diberi gelar kehormatan dari Sultan Banten dan disebut Pangeran Wiraguna karena menjadi tuan tanah pertama di kawasan tersebut. Ada juga cerita lain yang menyebutkan bahwa Pangeran Wiraguna adalah prajurit Keraton Mataram yang gigih berjuang melawan Belanda di kawasan Batavia. Kita lanjut lagi ke Tanah Abang. Pasti orang tua kalian, terutama ibu kalian, sudah tahu Tanah Abang karena Tanah Abang ini adalah pasar tekstil terbesar se-Asia Tenggara. Nah, anak-anak, ada beberapa cerita terkait penamaan Tanah Abang. Yang pertama, pada tahun 1740 terjadi kecemburuan sosial antara penjajah Belanda kepada etnis Tionghoa yang pada saat itu lebih makmur. Kemudian terjadilah kerusuhan yang menyebabkan tanah merah karena penuh darah. Masyarakat setempat yang sebagian orang Jawa menyebutnya Tanah Abang yang berarti tanah merah. Cerita kedua adalah nama Tanah Abang berasal dari nabang. Nabang adalah pohon yang tumbuh di atas bukit. Orang Belanda menyebutnya denabang, sedang orang lokal memplesetkannya menjadi tenabang. Anak hebat selanjutnya adalah kebon sirih. Kebon sirih awalnya adalah tanah perkebunan yang banyak tumbuh tanaman sirih. Pada masa itu, sirih banyak digunakan untuk pengobatan. Oleh karena itu, sampai saat ini disebut kebon sirih. Berikutnya adalah Mampang Perapatan. Mampang Perapatan berasal dari kata mampang yang dalam bahasa Betawi artinya terpampang atau terlihat jelas. Perapatan artinya perempatan. Jadi, Mampang Perapatan adalah simpang 4 jalan yang mudah terlihat bagi pejalan kaki dan kendaraan bermotor. Kita lanjut lagi ya. Selanjutnya ada warung buncit. Zaman dahulu di jalan ini ada sebuah warung yang bernama Buncit. Warung tersebut sangat terkenal dan semakin maju. Oleh karena itu orang banyak menyebutnya warung buncit. Adapun untuk jalannya orang-orang menyebutnya Jalan Buncit Raya. Berikutnya ada Kampung Setu Babakan. Mungkin di antara kalian sudah ada yang pernah ke sana ya. Kampung Setu Babakan adalah kampung budaya Betawi yang terkenal. Kampung Setu Babakan berasal dari nama danau buatan dengan area 32 hektar yang merupakan tempat rekreasi air seperti memancing, sepeda air, atau bersepeda mengelilingi tepi setu. Berikutnya adalah Kampung Rawabelong. Nah, anak-anak, Rawabelong adalah salah satu kampung tertua di Jakarta. Rawabelong awal mulanya adalah daerah rawa-rawa yang banyak ikan liar. Para warga kemudian menguruk rawa-rawa untuk dijadikan tempat pemukiman atau kampung. Kini setelah ratusan tahun, Kampung Rawabelong telah berubah menjadi bagian dari pemukiman padat Jakarta. Anak hebat, ada beberapa nilai yang terkandung dalam mengenal kampung dan nama jalan di Jakarta. Yang pertama adalah rasa ingin tahu. Banyak nama unik jalan dan kampung di Jakarta yang memunculkan rasa ingin tahu kita, sehingga kita menjadi belajar dan mencari tahu. Selanjutnya adalah cinta tanah air. Cinta tanah air dapat diwujudkan dengan mencintai kekayaan yang dimiliki bangsa.
Nama-nama kampung yang unik dengan budayanya yang unik mempunyai daya tarik bagi wisatawan dan membuat kita lebih mencintai tanah air kita. Selanjutnya, selalu bersyukur. Kekayaan budaya yang dimiliki bangsa yang tersebar di berbagai daerah merupakan potensi yang kita miliki, dan potensi itu haruslah kita syukuri. Berikutnya yang terakhir ada rasa bangga. Kebanggaan terhadap kekayaan budaya daerah akan memunculkan keinginan untuk mengunggulkan dan melestarikannya. Begitu ya anak hebat. Anak hebat, tadi kita sudah mempelajari nama-nama kampung atau nama-nama jalan yang ada di Jakarta. Sekarang jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih jawaban A, B, C, atau D. Yuk kita simak pertanyaannya. Nomor 1, Ragunan berasal dari kata A. Ragu, B. Guna, C. Wira, D. Wiraguna. Nomor 2, pusat tekstil terbesar di Indonesia berada di A. Kuitang, B. Lebak Bulus, C. Tanah Abang, D. Warung Buncit. Nomor 3, fungsi kampung adalah A. Identitas diri, B. Tempat tinggal penduduk, C. Tempat musyawarah keluarga, D. Alat komunikasi di masyarakat. Nomor 4, berikut ini nama daerah di Jakarta yang berkaitan dengan Kerajaan Mataram yang ada di Jawa, yaitu A. Mampang Perapatan, B. Menteng, C. Kemayoran, D. Matraman. Nomor 5, nama Tan Tien Seng digunakan untuk memberi nama daerah A. Kuitang, B. Karet Tengsin, C. Senayan, D. Warung Buncit. Nomor 6, kampung tertua di Jakarta adalah A. Setu Babakan, B. Rawa Belong, C. Lebak Bulus, D. Glodok. Nomor 7, Kecamatan Kelapa Gading berada di wilayah Jakarta. A. Timur, B. Selatan, C. Barat, D. Utara. Nomor 8, salah satu kecamatan yang berada di Jakarta Pusat adalah A. Cempaka Putih, B. Koja, C. Tambora, D. Pademangan. Nomor 9, nama Senayan diambil dari seorang pemilik tanah yang bernama A. Tan Tien Seng, B. Wiraguna, C. Wangsanayan, D. Kwik Tam Kiam. Nomor 10, nama jalan yang berarti lembah kura-kura adalah A. Mampang Perapatan, B. Setu Babakan,
C. Lebak Bulus. D. Matraman. Oke anak hebat, kita sudah mempelajari nama jalan di Jakarta. Sampai bertemu lagi di pembelajaran PLBJ selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!